Beralih ke informasi lain, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada penyidik kepolisian. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Kejaksaan mengembalikan bekas perkara 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. Tifa untuk dilengkapi. Kejaksaan merekomendasikan penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Setelah pemeriksaan, berkas perkara akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan untuk diproses ke meja hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Yang menanggapi hal tersebut, Roy Suryo mengatakan dirinya sudah memprediksi pengembalian berkas perkara oleh jaksa. Ia menilai pengembalian berkas itu pertanda penyidik belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kalau saya mengira sudah lama, karena apa? Terutama BAP dari kami bertiga ya, dari RRT, dan juga kemudian saya dengar isi dari Pak Rizal Fadila, juga dari Bu Kurnia, dan juga Mas Rustam. Kami itu menolak semua ya pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tanggal yang ditanyakan pada saat surat panggilan. Pada surat itu kan tanggalnya adalah 22 Januari tahun 2025 atau 26 Maret 2020. Di tanggal-tanggal itu kami itu nggak ada. Jadi apa bisa, Mbak, itu kalau misalnya kita sebagai saksi, itu harus mengatakan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri. Kita nggak boleh menceritakan. Pertanyaan ke saya waktu itu, apa yang Anda ketahui pada tanggal 22? Lah saya kan nggak ngerti tanggal itu, saya istilahnya belum ikut perkara ini gitu. Saya baru mulai ikut tuh tanggal 15 April ketika ke UGM. Itu pun setelah kami menganalisa gambar tanggal 1 April yang diunggah oleh Dian Sandi. Itu baru. Nah kalau tanggal itu boleh ditanyain. Nggak ada pertanyaan tanggal itu. Jadi kalau pertanyaan nggak nyambung, harusnya jaksa peneliti yang nanti memeriksa itu untuk disidangkan di berkas, pasti juga tidak akan mengizinkan. Sebuah mobil melaju kencang dan menghantam angkot di Jalan Raya Labuan Carita, Pandeglang, Banten. Akibatnya 4 penumpang angkot terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan kecelakaan lalu lintas antara minibus dan sebuah mobil angkot di Jalan Raya Labuan Caringin, Pandeglang, Banten. Minibus berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Carita menuju Labuan dan langsung menghantam angkot yang datang dari arah berlawanan. Menurut saksi, sopir angkot sempat menghindar dengan membanting setir ke arah kiri. Namun kencangnya laju minibus yang juga sebagai mobil travel membuat kecelakaan tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas tersendat sebelum kedua kendaraan dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kehilangan kendali akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk pasir menabrak truk box dan melindas sepeda motor di Kabupaten Lebak, Banten. Akibat peristiwa tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka parah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur perlintasan kereta api Kampung Bang Arum, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Diduga akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk pasir menabrak truk box yang berada di depannya. Sementara sepeda motor yang berada di depan truk box langsung terlindas dan pengendaranya terjepit di kolong truk. Warga langsung menyelamatkan pengendara sepeda motor yang terjebak di kolong truk box. Korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Sementara akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan dan antrean panjang kendaraan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Lebak.
Dari Kabupaten Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Sabrina. Pemirsa, pada aktivitas pagi hari arus lalu lintas dari exit tol Sentul Selatan yang akan mengarah melalui Jalan MH Tamrin sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Antisipasi memang pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas bus Transjakarta. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan dari arah Jalan MH Tamrin yang akan mengarah ke arah Ciawi maupun yang akan berbelok arah mengarah ke gerbang tol Sentul Selatan sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini yang menyeberang jalan, tentunya kami juga harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda serta dengan berhati-hati dalam berkendara untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 168 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 24 orang luka berat, serta 260 orang luka ringan. Dari data tersebut 40% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kemudian kami juga menginformasikan Sabrina dan juga Yasmin sejak tanggal 2 kemarin hingga tanggal 15 Februari 2026 Korlantas Polri sedang menggelar operasi keselamatan. Hal ini untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban dalam rangka menyambut Operasi Ketupat 2026. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan dalam pelaksanaan operasi ini ada beberapa kendaraan yang maksud kami pelanggaran yang menjadi prioritas, yaitu penggunaan helm standar SNI, safety belt, serta melawan arah dan juga berkendara menggunakan handphone. Hal ini juga menyesuaikan dengan kondisi pelanggaran yang tertinggi di wilayah hukum Polda masing-masing. Tentunya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, serta ketertiban, kami harapkan Anda dapat tertib berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Yasmin dan Sabrina, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.